Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Hamzah. 183112700650203 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Nasional. Sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Teknik Data Mining. Yang saya akan jelaskan adalah mengenai dataset. Dataset adalah fakta dan angka atau dapat juga disebut sebagai data mentah yang berhubungan dengan konteks suatu permasalahan. Data terdiri dari dua aspek, yaitu objek dan atribut. Contoh objek: manusia, pohon, binatang. Contoh atribut misalnya umur, tinggi badan, dan berat badan. Atribut merupakan sifat dari suatu objek data yang nilainya bisa bermacam-macam di antara objek-objek data yang diamati. Misalnya, tinggi badan Abdul bisa berbeda dengan tinggi badan Asep. Berat badan Abdul bisa berbeda dari waktu ke waktu. Pengukuran nilai atribut bisa berbeda-beda. Misalnya, tinggi badan dapat diukur dengan cm ataupun feet. Suhu dapat diukur dengan satuan Celcius ataupun Kelvin. Tipe atribut ada dua, yaitu kualitatif atau diskrit, yaitu nominal dan ordinal. Yang kedua, kuantitatif atau numerik, yaitu interval dan rasio. Tipe data nominal. Data nominal tidak memiliki urutan atau tingkatan, bersifat kategorikal dan tidak dapat dihitung secara matematis. Contoh: jenis kelamin, agama, kewarganegaraan. Tipe data ordinal. Data ordinal memiliki urutan atau tingkatan, bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis. Contoh: jenjang sekolah, SD, SMP, SMA. Jenjang pendidikan, PD, diploma, S1, S2, S3. Tipe data interval. Data interval mirip dengan ordinal, memiliki urutan atau tingkatan. Perbedaan data pada interval dapat dijelaskan secara matematis, bersifat nominal dan dapat dihitung secara matematis. Tidak dimulai dari nol. Contoh: nilai IQ, suhu demam dalam Celcius atau Fahrenheit. Tipe data rasio. Data rasio mirip dengan interval. Perbedaannya adalah nilai pada data rasio dimulai dari titik nol, bersifat nominal dan tidak dihitung secara matematis. Contoh: tinggi badan, berat badan, gaji, barang terjual atau stok barang. Sebaran data. Central tendency sama dengan merupakan titik tengah dari distribusi data. Untuk memahami central tendency menggunakan mean, modus, median. Ukuran dispersi atau distribusi data yang paling umum digunakan untuk memahami penyebaran data itu standar deviasi, varian, dan range. Perbedaan atribut dan kelas. Atribut merupakan faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target terjadi. Kelas adalah atribut yang akan dijadikan target data dan kelas ini sering disebut sebagai label atau atribut target. Jenis dataset ada dua, yaitu private dan public. Private adalah dataset dapat diambil dari organisasi yang dijadikan objek penelitian seperti bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa. Public dataset dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining, misalnya UCI. Karakteristik himpunan data. Himpunan data atau dataset mempunyai beberapa karakteristik umum, yaitu dimensionality, sparsity, resolusi. Dimensionality dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dengan jumlah dimensi kecil punya kecenderungan berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut sebagai curse of dimensionality. Untuk itu, pada tahap processing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimension reduction. Sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan pada biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Asymmetric data. Resolution. Sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik,
atau tidak ada perbedaan yang halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Jenis-jenis dataset: data matrix, data dokumen, data transaksi, data graph, dan data turut. Data matrix: jika objek data mempunyai himpunan atribut numerik yang sama, maka objek data tersebut dapat dianggap sebagai titik-titik dalam ruang multidimensi, di mana masing-masing dimensi menyatakan suatu atribut yang berbeda. Data set tertentu dapat dinyatakan dengan matriks n kali m, di mana n merupakan baris dari objek dan m adalah kolom dari objek. Data dokumen: di mana dalam tipe data dokumen, tiap dokumen menjadi satu vektor term. Tiap term merupakan suatu komponen atau atribut dari vektor tersebut. Nilai dari suatu tiap komponen menyatakan beberapa kali kemunculan term tersebut dalam suatu dokumen. Data transaksi merupakan sebuah tipe khusus dari record data, di mana tiap record atau transaksi meliputi satu set item. Contoh, misalkan pada sebuah kelompok himpunan produk yang dibeli oleh seorang pelanggan dalam satu kali belanja merupakan satu transaksi selama produk yang dibeli tersebut dalam item. Data graph merupakan data dalam bentuk graph yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau edge. Yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML, link, struktur molekul, social network mining. Data teruru: data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Yang termasuk dalam data teruru adalah genomic sequence data atau spatial temporal data. Demikian penjelasan saya tentang materi barusan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.